Halo semuanya, apa kabar? Berjumpa lagi dengan channel info terlengkap. Berikut saya akan mengulas 13 tempat wisata di Sumatera Barat. Sebelum membahas ulasan tersebut, jangan lupa like, share, dan subscribe-nya ya, supaya bisa tahu info-info terupdate dan terlengkap dari kami. Berikut ulasannya. Sumatera Barat merupakan salah satu provinsi yang memiliki banyak sekali potensi alam yang bisa digali dan diberdayakan. Potensi alam ini beriringan dengan bencana yang bisa datang kapan saja. Potensi alam berupa hasil tambang baik itu batu bara, emas tembaga, nikel, batu gamping, dan sebagainya. Hal ini dikarenakan Provinsi Sumatera Barat memiliki banyak pegunungan dan lempengan yang siap menggoyang bumi Minang ini kapan saja. Di balik itu semua, pergerakan dari bumi ini ternyata membawa berkah tersendiri bagi provinsi yang kini sedang berusaha bangkit pasca gempa besar 2000 silam ini. Ada banyak sekali tempat wisata di Sumatera Barat yang memiliki keindahan yang sangat luar biasa. Beberapa tempat wisata di Sumatera Barat sudah terekspos dan banyak juga di antaranya masih perawat karena belum dijamah oleh banyak orang. 13 tempat wisata di Padang yang wajib dikunjungi untuk Anda. Kali ini kita akan berkeliling ke seluruh Sumatera Barat untuk menikmati keindahan alam si penghasil rendang ini. Tembok Cina. Tempat wisata di Sumatera Barat yang pertama terletak di kota Bukit Tinggi. Selain Jam Gadang yang nanti akan saya jelaskan, kota Bukit Tinggi ternyata memiliki banyak sekali tempat wisata yang tidak boleh kita lewatkan. Janjang Seribu ini merupakan tembok besar Cina-nya Sumbar. Biasanya mereka yang jalan-jalan ke Sumatera Barat pasti mampir ke objek wisata Janjang Seribu ini. Pastikan stamina Anda baik ya, karena lumayan menguras tenaga. Jangan lupa juga bawa minuman kalau misalnya kita kehausan. Tembok Cina ini memiliki panjang sekitar 1 km. Lokasi tempat wisata ini berdekatan dengan Lobang Jepang. Jadi sangat lengkap sekali objek wisata di Bukit Tinggi. Rugi rasanya kalau ke Sumatera Barat tidak mampir ke Bukit Tinggi. Pemandangan di sini juga sangat menakjubkan, apalagi kalau Anda mengerti masalah geologi. Fenomena alam berupa pengangkatan lempeng di sini sangat luar biasa. Patahan-patahan yang menjulang membentuk bukit ini merupakan fenomena geologi yang sangat mengagumkan. Jam Gadang Bukit Tinggi. Selanjutnya, Anda bisa pergi ke Jam Gadang untuk menikmati liburan selanjutnya di kota Bukit Tinggi. Jam Gadang merupakan salah satu ikon wisata di Sumatera Barat yang wajib Anda kunjungi. Jam yang memiliki nilai sejarah tinggi ini sudah ada sejak zaman penjajahan Belanda. Jam Gadang sendiri memiliki luas 13 kali 4 meter dan tinggi 26 meter yang terdiri atas beberapa tingkat. Bagian teratas dari Jam Gadang adalah tempat penyimpanan bandul jam yang pada tahun 2007 silam sempat patah karena gempa besar yang melanda kawasan Sumatera Barat termasuk Bukit Tinggi. Uniknya dari jam ini adalah angkanya. Bila angka 4 Romawi biasanya ditulis dengan simbol 1V, maka pada Jam Gadang angka 4 ditulis dengan angka 1 Romawi 4 kali. Dan ini bukan merupakan hal yang lazim. Bagi yang belum mengenal jam sejarah Jam Gadang berikut, akan saya sampaikan sedikit. Di sekitar Jam Gadang, Anda bisa menemukan pasar Bukit Tinggi yang sangat terkenal dengan harga barang yang murah meriah. Apalagi kalau Anda pintar menawar dan membelinya dalam jumlah banyak. Kalau lapar, Anda juga bisa mencoba masakan Padang yang sangat terkenal itu. Pantai Gandoria Pariaman. Pantai Gandoria merupakan salah satu pantai yang terkenal dengan tradisi tabuinya yang dilakukan setiap bulan Muharram. Pantai Gandoria terletak di Pariaman. Anda bisa menuju pantai ini dengan menggunakan kereta api dari Kota Padang dengan harga tiket 3.500 saja.
Di pantai ini sangat indah, apalagi di sekitar pantai ini banyak pedagang makanan berjualan dengan harga yang tidak terlalu mahal. Daya tarik lain dari Pantai Gandoria ini adalah Anda bisa leluasa menikmati garis pantainya, baik dengan menggunakan kendaraan roda 2, roda 4, ataupun berjalan kaki. Hal itu didukung lengkapnya sarana dan prasarana di sekitar Pantai Gandoria, termasuk fasilitas jalan yang menghubungkan antara Pantai Gandoria dengan sejumlah objek wisata pantai yang ada di sekitarnya, seperti Pantai Cermin, Pantai Kata, dan lainnya. Tidak kalah indahnya saat matahari tenggelam dan temaram senja menyebut malam, seakan menyulap pemandangan di sekitar Pantai Gandoria semakin menawan. Kepulauan Mentawai. Destinasi wisata di Sumatera Barat yang sudah go internasional adalah Kepulauan Mentawai. Ada Banai Resort di sini. Kabupaten Mentawai memiliki pesona yang sangat luar biasa. Pantainya menjadi salah satu surga bagi para pecinta selancar. Kepulauan Mentawai meliputi 4 pulau besar, yakni Pulau Sipora, Pulau Siberut, Pulau Pagai Utara, dan Pulau Pagai Selatan. Siberut adalah pulau terbesar, serta satu-satunya pulau yang memiliki layanan pelayaran reguler yang menghubungkan Siberut dengan Pulau Sumatera, terutama Padang. Sebagai sebuah pulau terbesar, pusat kota dan administrasi Mentawai juga terdapat di pulau ini, tepatnya di kota Tua Pejat yang letaknya di sebelah utara. Tercatat tidak kurang dari 400 titik surfing berada di Kepulauan Mentawai, dari mulai ombaknya yang sedang sampai ombaknya yang paling menantang yang dicari peselancar dunia. Desa Bosua adalah salah satu di antara tujuan selancar yang terkenal di dunia. Ombak di Desa Bosua mencapai 3 meter, sehingga cocok untuk siapapun yang suka menantang adrenalin. Desa Bosua bisa ditempuh dengan menggunakan speedboat, memakan waktu sekitar 4 jam. Pantai Carocok Painan. Berada di sebelah puncak Langkisau, Pantai Carocok menjadi destinasi wisata di Sumatera Barat yang tidak boleh Anda lewatkan. Pantai Carocok memiliki keindahan yang sangat luar biasa. Di sini Anda bisa menikmati aneka permainan yang menantang seperti jet ski, banana boat, extreme game, flying fox, dan sebagainya. Pantai Carocok Painan merupakan objek wisata pantai Kabupaten Pesisir Selatan yang terletak di Kecamatan 4 Yurai. Untuk mencapai Pantai Carocok dari Kota Padang, Anda harus menempuh perjalanan kira-kira 2 jam berkendara. Kawasan ini berhadapan dengan 2 buah pulau, yaitu Pulau Kereta dan Pulau Cingkua. Dari kejauhan juga tampak Pulau Semangki dengan pemandangan yang sangat indah, dengan pasir pantainya yang putih, airnya sangat bersih. Danau Maninjau. Danau Maninjau adalah sebuah danau di Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Agam, Provinsi Sumatera Barat, Indonesia. Danau ini terletak sekitar 140 km sebelah utara Kota Padang, ibu kota Sumatera Barat, 36 km dari Kota Bukit Tinggi, 27 km dari Lubuk Basung, ibu kota Kabupaten Agam. Maninjau yang merupakan danau vulkanik ini berada ketinggian 461,50 meter di atas permukaan laut. Luas Maninjau sekitar 99,5 km persegi dan memiliki kedalaman maksimum 495 meter. Cekungannya terbentuk karena letusan gunung yang bernama Sitinjau, menurut legenda setempat. Hal ini dapat terlihat dari bentuk bukit sekeliling danau yang menyerupai seperti dinding. Menurut legenda di Ranah Minang, keberadaan Danau Maninjau berkaitan erat dengan kisah Bujang 9. Kalau kita melihat keindahan Danau Maninjau ini di atas bukit atau di Jalan Kelok 44, pada saat sore hari cuaca tidak terlalu mendung, kita akan menyaksikan peristiwa yang indah. Danau Maninjau airnya seperti naik ke langit, melewati celah cahaya yang tembus.
Di Danau Maninjau ini kita akan menjumpai beberapa makanan khas daerah Maninjau seperti palai rinua, pensi, dan masih banyak lagi yang dapat kita jumpai di pinggir tepi Danau Maninjau ini. Istana Pagaruyuang. Sumatera Barat sangat terkenal dengan masyarakat yang masih menjaga dan menjunjung tinggi nilai-nilai budayanya. Adat bersandi sarak, sarak bersandi kita bula. Salah satu peninggalan budaya masyarakat Minangkabau adalah Istana Pagaruyuang atau Istana Basa yang letaknya di Kecamatan Tanjung Emas, Kota Batu Sangkar, Kabupaten Tanah Datar, Sumatera Barat. Istana ini merupakan objek wisata budaya yang terkenal di Sumatera Barat. Istana ini memiliki nilai sejarah yang sangat kental sekali. Dibangun oleh keluarga kerajaan Pagaruyuang di Batu Sangkar yang mempunyai ciri khas Minangkabau. Di dalam istana terdapat barang-barang peninggalan kerajaan yang masih terpelihara dengan baik. Di sekitar istana ini, kita dapat menikmati keindahan alam dengan udara yang sejuk. Terletak di Kecamatan Tanjung Emas, Kabupaten Tanah Datar. Pagaruyuang adalah lokasi kediaman Raja Minangkabau sebagai pusat pemerintahan. Sekarang rumah gadang yang ada di sana merupakan replika dari istana yang aslinya dengan lukisan di dinding luar dan atap yang menjulang berbentuk tanduk kerbau. Lembah Harau. Lembah Harau, Sumatera Barat, lokasinya dekat dengan kota Payakumbuh. Lembah ini diapit oleh dua bukit cadas yang terjal dengan ketinggian lebih kurang 150 meter. Bentuk topografi dari Lembah Harau berbukit dan bergelombang. Sangat menyenangkan saat berada di sekitaran Lembah Harau, karena masih mempunyai udara yang bersih dan pengunjung dapat melihat keindahan alam. Sekitar Lembah Harau yang terdapat tebing granit yang terjal dan tingginya sekitar 80 sampai 300 meter. Beberapa keindahan alam yang dapat Anda nikmati saat berada di Lembah Harau antara lain jurang, celah alam, air terjun, dan tebing, dan beberapa gua. Selain itu, terdapat juga cagar alam dan suaka marga satwa. Terdapat beberapa hewan lindung seperti monyet ekor panjang, siamang, harimau Sumatera, beruang, tapir, landak, burung kuau, dan lain-lain. Pada lokasi wisata Lembah Harau terbagi menjadi dua lokasi, yaitu Sarasah Bunta yang terdapat 5 air terjun berserta kolam penampung air terjun, dan lokasi wisata yang lain itu Akar Berayun, dan juga terdapat lokasi untuk tempat berkemah. Terdapat beberapa alasan yang menjadikan unik dan berbeda dengan lembah yang lain, yaitu Lembah Eco. Jika kita berteriak, maka akan menghasilkan gema yang sempurna. Pada Lembah Eco tersebut, terdapat satu tempat yang dijadikan acuan. Jika ada orang yang mau berteriak, maka akan menghasilkan gema yang sempurna. Pantai Air Manis Si Malin Kundang. Siapa yang tidak kenal dengan legenda Malin Kundang? Legenda ini begitu dikenal masyarakat karena anak durhaka yang dikutuk menjadi batu. Nah, konon legenda tersebut terjadi di Padang Selatan, di Pantai Air Manis atau Pantai Air Manis. Pantai Air Manis terkenal luas dan landai ketika pasang surut. Wisatawan dapat mencapai Pulau Pisang Ketek atau kecil yang letaknya kurang lebih 200 meter. Depannya dengan berjalan kaki saat pasang surut. Di pantai ini, bagi yang hobi surfing dapat melakukan surfing karena ombaknya cukup besar. Pasir yang halus membuat kita dapat berjalan santai di tepian pantai. Banyaknya sampah pada tepian pantai ini sehingga membuat keindahan pantai ini berkurang. Tapi saya berharap semoga warga sekitar dan dibantu Pemda untuk dapat mengembalikan keindahannya. Kawasan Wisata Mande. Kawasan wisata Mande juga menjadi tempat wisata di Sumatera Barat yang memiliki keindahan yang sangat luar biasa. Lokasinya masih berada di Kecamatan Koto 11 Tarusan yang berbatasan langsung dengan Kota Padang. Kalau Anda dari Kota Padang, lokasinya hanya berjarak sekitar 56 km saja.
Dari Kota Padang memakan waktu sekitar 56 menit. Objek wisata kawasan Mande atau Mande Resort sudah dikenal baik di tingkat nasional dan internasional dengan adanya investasi asing, yaitu Itali, mengembangkan resort wisata yang dikenal dengan Cibadak Paradiso. Bahkan kawasan Mande telah menjadi destinasi utama kebijakan sektor pariwisata kebaharian yang dimasukkan ke dalam Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Nasional atau RPNAS bersama BIAK dan Bunaken. Kawasan wisata Mande sangat menjanjikan untuk dijadikan tujuan investasi. Di sisi utara kawasan Mande terdapat beberapa pulau yang melingkar, yaitu Pulau Bitangor, Pulau Mara, Pulau Ular, dan Pulau Pagang yang berdampingan dengan Sikuai Island. Lubuk Bonta. Objek wisata air terjun Lubuk Bonta terletak di Korong Taro, Kenagarian Kapalo Hilalang, Kecamatan 2x11 Kayu Tanam, Kabupaten Padang Pariaman yang mempunyai panorama alam yang begitu mengesankan. Pemandian objek wisata air terjun Lubuk Bonta yang bersumber dari mata air pegunungan itu terdiri dari dua kolam utama. Satu di antaranya terletak di bagian bawah dan satu lainnya berada di bagian atas. Sebagai salah satu objek pemandian yang ada di Kabupaten Padang Pariaman, objek wisata air terjun Lubuk Bonta memang sudah dikenal sejak lama, bahkan di era 70-an. Objek pemandian ini begitu populer di kalangan masyarakat. Tidak hanya masyarakat Padang Pariaman, tapi juga masyarakat yang berasal dari berbagai daerah di Sumatera Barat, ataupun masyarakat yang datang dari berbagai provinsi di tanah air. Airnya yang jernih didukung udara yang sejuk yang terletak di pinggang Gunung Tandike, menjadikan objek wisata air terjun Lubuk Bonta menjadi salah satu pilihan utama masyarakat, baik sekedar untuk berlibur ataupun bermandi-mandi ria dengan teman sebaya atau anggota keluarga lainnya. Jembatan Akar Pesisir Selatan. Jembatan akar yang ada di pesisir selatan bisa menjadi alternatif liburan Anda bersama teman atau keluarga. Lokasi air terjun ini bisa Anda tempuh sekitar 30 menit dari Painan. Jembatan Akar merupakan salah satu objek wisata paling unik di Sumatera Barat. Jembatan hidup yang melintasi Sungai Bayang ini terbuat dari akar dua pohon beringin yang saling bertautan. Berbeda dengan jembatan pada umumnya yang semakin lama semakin lemah. Jembatan akar dengan bertambah usianya, pohon beringin semakin bertambah kuat. Konon, jembatan ini didesain oleh seorang ulama bernama Pakih Sokan pada awal 1900-an. Bagaimana? Anda tertarik untuk menyeberangi jembatan bakar ini? Tidak ada salahnya kalau Anda sedang berlibur ke pesisir selatan untuk mampir ke objek wisata jembatan akar ini. Wisata Pulau Pasumpahan nan indah. Pulau Pasumpahan belakangan menjadi sangat tenar dan dikunjungi oleh anak-anak muda untuk menikmati liburan kuliah mereka. Pantai ini terletak di perairan Kecamatan Bungus, Teluk Kabung, Kota Padang, Sumbar. Oleh karenanya, pulau ini dekat jika kita menggunakan speedboat dari Teluk Bungus yang berada dekat dari Kota Padang. Klaim akan keindahan lautnya membuat pulau ini mulai dikenal oleh wisatawan lokal dan mancanegara. Pulau Pasumpahan berada sekitar 200 meter dari Pulau Sikuai. Pulau ini memiliki objek wisata pantai pasir putih dengan terumbu karang yang masih terjaga. Selain itu, pulau ini menjadi tempat berteduh atau berkumpulnya para nelayan. Di pinggir pantai kita bisa melihat banyak aktivitas nelayan di sini yang sedang menangkap ikan maupun menjaring ikan. Pulau ini diharapkan menjadi daerah tujuan wisata unggulan di Sumatera Barat. Terletak di sebelah barat Pulau Setan Kecil. Untuk menempuh pulau ini memakan waktu 40 menit dari Pulau Pisang dengan mesin 45 PK. Potensi wisata bawah laut di kawasan wisata bahari Pantai Barat Kota Padang ini berupa kawasan ekosistem terumbu karang,
yang terdapat hampir di setiap pulau, di antaranya Pulau Gosong. Selain dari terumbu karang, berbagai jenis ikan karang atau ikan-ikan hias juga sangat menarik untuk dinikmati wisatawan. Itulah beberapa tempat wisata di Sumatera Barat yang wajib kamu kunjungi ketika datang ke sana. Mungkin tempat-tempat wisata ini hanyalah beberapa saja dari banyaknya tempat wisata yang ada di daerah Sumatera Barat. Jangan lupa untuk selalu menjaga kebersihan dari lingkungan di sekitar daerah tempat wisata yang kamu datangi ya, agar tempat wisata tersebut tetap asri dan terawat kelestariannya. Kalau tempatnya bersih, kan kita juga tentunya akan senang datang ke sana, bukan? Apakah ada tempat yang menjadi favoritmu dan teman-teman? Atau ada tempat lain yang sering kamu datangi di daerah Sumatera Barat? Sekian ulasan dari info terlengkap. Jangan lupa like, share, dan subscribe-nya ya, supaya bisa tahu info-info terupdate dan terbaru dari kami. Sekian ulasannya, terima kasih.